Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, amma ba'du. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Firman Syah, dari kelas A18, asal daerah saya Desa Pakem, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ulangan setengah semester usul fikih, yang mana materi yang saya ambil dari modul tugas dari beliau, dari dosen kami. Judul materi yang saya ambil adalah peranan usul fikih dalam perkembangan fikih Islam. Pertama, kegiatan ulama dalam penulisan ilmu usul merupakan salah satu upaya dalam menjaga keaslian hukum syarat dan menjabarkannya pada kehidupan sosial yang berubah-ubah. Kegiatan tersebut dimulai pada abad ketiga Hijriah. Usul fikih terus berkembang menuju kesempurnaan hingga puncaknya pada abad kelima dan awal abad ke-6 Hijriah. Banyak para ulama memusatkan perhatiannya pada ilmu tersebut. Pada abad inilah muncul kitab-kitab usul fikih yang menjadi standar rujukan untuk perkembangan usul fikih selanjutnya. Target yang hendak dicapai oleh ilmu usul fikih ialah tercapainya kemampuan seseorang untuk mengetahui hukum-hukum syarah dan bersifat furu', dan kemampuannya untuk mengetahui metode istinbat hukum dari dalil-dalilnya dengan jalan yang benar. Dengan demikian, orang-orang yang mengistimbatkan hukum dapat terhindar dari kekeliruan. Dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam ilmu usul, berarti seseorang mujtahid dalam berijtihadnya berpegang pada kaidah-kaidah yang benar. Target tadi bagi mujtahid ialah agar ia mampu mengistimbat hukum yang ia hadapi dan terhindar dari kekeliruan. Sebaliknya, bagi non-mujtahid yang mempelajari Islam, target usul ialah agar ia dapat mengetahui metode ijtihad imam madhab dalam mengistimbat hukum, sehingga ia dapat mentarjih dan mentakhrij pendapat imam madhab tersebut. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan tepat dan benar, kecuali dengan mengaplikasikannya kaidah-kaidah usuliyah dengan metode istimnad. Modif dirintis, dimodifikasi, dan ditetapkannya kaidah-kaidah tersebut adanya kebutuhan mujtahid terhadap kaidah untuk keperluan istimbat hukum, terutama setelah masa sahabat dan tabi'in. Kalau diperhatikan sejarah at-tasyri' al-islami dan mengikuti perkembangan Islam serta periode-periode yang dilaluinya, diketahui bahwa setelah madhab terbentuk, hukum-hukum hanya terbukukan pada berbagai kitab-kitab madhab. Bahkan banyak ulama yang berpendapat bahwa mulai tahun 400 Hijriah, pintu ijtihad tertutup. Islam hanya terbatas pada pendapat para imam dan pendapat mereka yang ditulis pada kitab-kitab tanpa ada yang berusaha untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Ketika para ulama melihat orang-orang yang bukan ahli ijtihad tetap berijtihad sehingga hasil ijtihadnya sesat dan menyesatkan, maka para ulama mengambil sikap memilih sesuatu yang lebih ringan mudaratnya, yakni menutup pintu ijtihad. Mereka mengatakan bahwa pintu ijtihad tertutup supaya jalan menuju kerusakan tertutup pula, dan hawa nafsu untuk main-main dalam hukum syara dapat dihindarkan. Dengan demikian, apabila target dari ilmu usul sebagaimana telah dijelaskan apabila target dari ilmu usul fikih sebagaimana telah dijelaskan, sedangkan pintu ijtihad telah ditutup sejak sekitar 10 abad yang lalu, dan manusia sejak saat itu sampai sekarang masih terikat dan berpegang teguh pada hukum-hukum fikih yang tertulis dalam kitab-kitab madhab. Hal ini berarti target dari ilmu usul tidak tercapai. Sesungguhnya
pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa pintu ijtihad itu adalah tidak berdasar pada dalil syara. Ulama berpendapat demikian karena pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas. Dengan demikian, bagi seseorang yang memenuhi syarat ijtihad, tidak ada halangan baginya untuk melaksanakan ijtihad. Karena tidak seseorang pun berpendapat bahwa ijtihad itu mempunyai masa atau kurun tertentu dan terbatas, sehingga dapat dikatakan waktunya sudah berakhir. Demikian juga tidak ada seorang ulama yang berpendapat bahwa ijtihad itu dilarang sama sekali. Oleh karena itu, ijtihad kapan saja dapat dilakukan dan dapat kembali bagi sebagaimana terjadi di mana aimat al-mujtahidin, selama ada seorang yang ahli dalam berijtihad atau selama ada orang yang memenuhi syarat berijtihad. Jadi di sini juga menyimpulkan bahwasanya dalam ijtihad itu tidak sembarangan. Bagi mereka pada masa itu ya, bagi mereka yang mau menyesatkan lewat ijtihad yang kurang valid, maka ulama yang memang benar-benar ahli ijtihad benar-benar mengawasi, karena takut adanya pemikiran-pemikiran yang tertulis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mempunyai dalil yang benar dan valid, itu agar tidak bisa tersebarluaskan oleh kepada masyarakat pada umumnya. Jadi para ulama yang memang benar-benar ijtihadnya itu baik, mengambil sikap untuk menutup pada waktu itu dan kembali kepada madhab imam yang ada pada waktu itu. Selain segi lain, bagi orang yang hendak mendalami Islam adalah kebutuhan bagi ilmu usul fikih selalu ada. Hal ini karena mujtahid madhab yang tidak sampai ke tingkat mujtahid mutlak, tidak sampai ke mujtahid yang sebenar-benarnya, perlu mengetahui kaidah-kaidah dan undang-undang usul fikih. Lebih lanjut, bagi mujtahid madhab yang hendak mempertahankan imam madhabnya tidak mungkin dapat melaksanakannya dengan baik tanpa mengetahui ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah. Demikian pula bagi ulama yang hendak mentarjih pendapat imam madhabnya, ia pun memerlukan ilmu usul fikih, sebab tanpa mengetahui ilmu tersebut ia tidak akan mungkin dapat mentarjih dengan baik. Lebih dari itu, dapat dikatakan bahwa penguasaan ilmu usul fikih serta penyerapannya yang mendalam sangat membantu seseorang dalam mengadakan perbandingan suatu masalah di antara berbagai madhab. Juga kami simpulkan di sini bahwasanya dalam mengemukakan suatu hukum atau usul fikih tidak sembarangan, artinya perlu kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang kuat, bahkan dari mujtahid yang memang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Jadi pastinya seandainya dulu itu para mujtahid yang sebenarnya tidak memperjuangkan ijtihad yang benar, tentunya saat ini kita tidak akan merasakan ijtihad, tidak merasakan keenakan atau kenyamanan dalam melakukan muamalah dalam kehidupan keseharian kita. Jadi kita sekarang bisa melaksanakan atau melakukan muamalah dalam kehidupan kita keseharian kita itu karena berkat dari perjuangan ulama mujtahid waktu itu. Dengan demikian, peranan usul fikih dalam pengembangan Islam dapat dikatakan sebagai penolong faqih dalam mengeluarkan hukum-hukum syarak dan dari dalil-dalilnya. Di samping itu dapat juga dikatakan sebagai kerangka ajuan yang dapat digunakan sebagai pengembangan pemikiran Islam dan sebagai penyaring pemikiran-pemikiran seorang mujtahid. Sehubungan dengan ini, Ibnu Khaldun kitabnya Muqaddimah menyatakan bahwa sesungguhnya ilmu usul fikih itu merupakan ilmu syariah yang termulia, tertinggi nilainya dan terbanyak kaidahnya. Jadi usul fikih itu atau ilmu usul fikih itu sangat berguna, itu sangat penting, karena fikih itu adalah yang mengatur bagaimana hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan kita kepada sesama manusia, yaitu hablum minallah. Kita bisa beribadah dengan enak, kita bisa sholat dengan benar, kita bisa
wudhu dengan benar, kita bisa puasa dengan benar, kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, itu karena ada hukum dan usul fikih yang kita terima dari para mujtahid-mujtahid sejak dulu yang disampaikan oleh para guru kita. Dan juga keseharian kita dalam bermuamalah kepada hablum minan nas, kepada sesama manusia, itu tidak luput membutuhkan usul fikih juga, membutuhkan ilmu fikih seperti jual beli, seperti pernikahan, seperti berhubungan baik kepada tetangga dan lain sebagainya. Jadi dari sana pentingnya ilmu usul fikih atau pentingnya belajar ilmu usul fikih, karena usul fikih adalah yang mengatur hubungan kita kepada Allah dan mengatur hubungan kita kepada sesama manusia. Berdasarkan hal tersebut, para ulama memandang ilmu usul fikih sebagai ilmu daruri yang penting dan harus dimiliki oleh setiap manusia dan dipandang sebagai ilmu syariah yang terpenting dan tertinggi nilainya. Usul pun merupakan usaha ulama terdahulu dan dalam rangka menjaga keutuhan adalah lafaz yang terdalam dalam nas syara, terutama dalam Al-Quran. Dengan usul fikih mereka mencoba mengungkapkan maksud pembuat hukum tersebut. Jadi belajar ilmu fikih itu adalah hukumnya adalah wajib bagi kita sebagai hamba, yang mana kita ditugaskan oleh Allah untuk mencari ilmu juga. Khususnya ilmu fikih itu kedudukannya adalah kedudukan ilmu yang paling tinggi, karena saya katakan tadi ilmu fikih yang mengatur hukum kita hablum minallah dan hablum minan nas. Kesimpulannya, peranan usul dalam pengembangan Islam dapat dikatakan sebagai penolong seseorang dalam mengeluarkan hukum-hukum syarak dan dalil-dalilnya. Di samping itu dapat juga dikatakan sebagai kerangka acuan yang dapat digunakan sebagai pengembangan pemikiran fikih Islam dan sebagai penyaring pemikiran-pemikiran seorang mujtahid. Sehubungan dengan hal ini, Ibnu Khaldun dapat di dalam kitabnya berpendapat menyatakan bahwa sesungguhnya ilmu usul itu merupakan ilmu syariah yang termulia, tertinggi nilainya, dan terbanyak kaidahnya. Jadi peranan usul fikih dalam pengembangan fikih Islam itu adalah sangat penting dan merupakan hal yang termulia dan merupakan hal yang wajib kita pelajari dan kita ketahui. Baiklah, materi yang saya ambil dalam peranan usul fikih dalam pengembangan fikih Islam ini telah berakhir. Hal ini saya sampaikan dalam bentuk ta'atan wa ta'ziman, ikraman kepada guru saya, guru dosen saya, pengampu mata kuliah usul fikih, yang mana hal ini adalah merupakan tugas dari ulangan setengah semester. Sekali lagi saya Firman Syah dari kelas A18, asal daerah saya Desa Pakem, Bondowoso, Jawa Timur, dan saya berdomisili mengajar di MA Hidayatullah yang bertempat di Yayasan di Hidayatullah di Desa Petemun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.